Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kali ini kita akan belajar mengenai prosedur pencatatan keuntungan sederhana, atau ada juga di beberapa buku menyebutnya prosedur pencatatan keuangan sederhana. Materi ini akan dibahas dalam mata pelajaran administrasi umum pada pelajaran kompetensi keahlian OTKP. Sebagai seorang anak atau sebagai seorang OTKP atau otomatisasi dan tata kelola perkantoran, pasti kita akan bertanya-tanya, mengapa kita harus belajar mengenai pencatatan keuangan sederhana atau kas kecil? Tahukah teman-teman, hal ini sangat berkaitan sekali dengan jurusan kita. Mengapa? Karena saat kamu nanti bekerja sebagai sekretaris atau administrasi, pekerjaanmu akan meliputi mengatur jadwal pimpinan, melakukan hubungan telepon, mengolah data, korespondensi, mengelola kas kecil atau di sini kita menyebutnya mencatat keuntungan atau keuangan sederhana, dan lain sebagainya. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, kita belajar. Tahukah kamu apa tujuan utama sebuah perusahaan didirikan? Tentu saja untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang didapatkan bisa berupa harta, uang, pengakuan, pangkat, dan lain sebagainya. Bagaimana caranya perusahaan bisa mendatangkan keuntungan? Tentunya perusahaan tersebut harus melakukan aktivitas produksi barang atau jasa. Jika perusahaan memproduksi barang atau jasa, konsumen yang membutuhkan akan menukar barang atau jasa tersebut dengan uang. Uang? Boleh nggak semua uang yang diberikan konsumen langsung dibelanjakan untuk kepentingan pribadi? Sabar. Kalau kamu masih mau perusahaanmu berdiri dan mendatangkan keuntungan lebih banyak lagi, maka sisakan sebagian uang tersebut untuk operasional perusahaan. Ngomong-ngomong, apa sih operasional perusahaan atau uang untuk operasional perusahaan? Uang operasional perusahaan adalah uang untuk membiayai kegiatan di perusahaan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Jika dilihat dari arah penggunaannya, uang operasional ini termasuk pengeluaran bagi perusahaan atau disebut sebagai kas keluar. Kenapa disebut pengeluaran bagi perusahaan? Karena kita di sini harus menggunakan uang yang kita miliki untuk dibelanjakan supaya perusahaan kita bisa melakukan produksi atau usaha demi mendatangkan keuntungan lebih banyak lagi. Next. Jika perusahaan menghasilkan barang atau jasa, kemudian barang atau jasa tersebut dijual sehingga perusahaan mendapatkan uang dari konsumen, maka uang tersebut disebut kas masuk. Kenapa disebut kas masuk? Disebut kas masuk karena uang tersebut aliran uangnya
masuk ke kantong perusahaan sebagai pemasukan bagi kas perusahaan. Jadi uang itu kan tadinya berawal dari kantongnya atau uangnya si pembeli dari barang dan jasa yang kita sediakan. Kemudian uang tersebut diberikan ke kita, berarti uang tersebut termasuk sebagai pemasukan bagi kas perusahaan kita. Maka aliran uang tersebut kita sebut sebagai kas masuk. Kas. Dari tadi kita sebutkan kas. Apa sih itu kas? Atau kas kuwi apa sih? Kas adalah harta perusahaan yang berbentuk uang dan surat berharga, misalnya seperti cek, biljet, atau biljet giro atau wesel yang dapat diganti dengan uang dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Tapi ingat, di sini tidak semua surat berharga termasuk ke dalam kas. Contoh halnya seperti ini. Surat berharga berupa sertifikat tanah. Kalau sertifikat atau tanah tersebut tidak dijual, kita tidak dapat mencairkan uang tersebut di bank. Nah, beda halnya dengan cek, biljet giro atau wesel. Cek, biljet giro atau wesel, kalau kita punya itu, kemudian kita bawa ke bank, kita dapat mencairkan uang tersebut dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Nah, uangnya berasal dari mana? Tentu uangnya berasal dari rekeningnya si pemberi dari cek atau biljet giro atau wesel tersebut. Penerimaan dan pengeluaran uang terjadi bila ada kegiatan transaksi pada perusahaan. Transaksi keuangan merupakan segala kegiatan yang dapat mempengaruhi posisi keuangan perusahaan. Contohnya seperti ini. Saat terjadi penjualan tunai, maka harta perusahaan berupa barang dagang akan berubah menjadi kas. Dan keuntungan atau uang yang diberikan kepada kita sebagai keuntungan dari penjualan akan mempengaruhi modal. Jadi kalau dari hasil transaksi tadi kita untung, maka modal kita akan bertambah. Tapi kalau kita mengalami kerugian, maka modal kita akan berkurang. Dalam transaksi keuangan, kita akan mengenal beberapa jenis transaksi. Secara umum, transaksi yang terjadi di perusahaan meliputi penerimaan uang tunai dan barang dari pemilik perusahaan sebagai setoran pribadi. 2. Pembelian peralatan secara tunai maupun kredit. 3. Pembayaran utang kepada kreditur atau pihak yang meminjami kita. Yang keempat, penjualan barang atau jasa secara tunai atau kredit. 5. Penerimaan tagihan dari debitur. 6. Pembayaran beban-beban dan lain sebagainya. Berdasarkan pihak yang melakukan transaksi, jenis transaksi dibagi menjadi 2. Ada transaksi internal dan ada transaksi eksternal. Transaksi internal yaitu transaksi yang sepenuhnya terjadi di perusahaan. Misalnya, saat salah satu unit usaha memakai perlengkapan, katakanlah di sini misalnya bagian perusahaan, bagian kepegawaian di perusahaan meminjam
mobil kantor dari perusahaan tersebut. Maka dalam kejadian tersebut akan terjadi sebuah transaksi pemakaian perlengkapan atau peralatan kantor berupa mobil kantor. Nah, biasanya dalam prosedur peminjaman tersebut itu ada transaksi yang terjadi. Kalau kita memakai mobil kantor, biasanya kita atau unit kerja yang memakai itu harus mengganti uang bensin dan uang kebersihan dari kendaraan tersebut. Nah, aliran uang yang terjadi antara bagian kepegawaian dengan bagian pengelola mobil kantor termasuk ke dalam golongan transaksi internal, karena mereka masih berada di satu perusahaan yang sama. Yang kedua, transaksi eksternal, yaitu transaksi yang terjadi antara pihak internal dengan pihak eksternal. Misalnya, perusahaan kita membeli alat tulis kantor di toko X. Nah, itu kan transaksi sudah terjadi antara perusahaan kita dengan orang lain. Maka, fenomena tersebut atau kejadian tersebut kita sebut sebagai jenis transaksi eksternal. Jenis transaksi berdasarkan sumbernya kita kenal juga dengan dua transaksi. Transaksi modal dan transaksi usaha. Transaksi modal yaitu transaksi yang memiliki hubungan dengan pemilik perusahaan. Misalnya, penyetoran uang atau barang sebagai modal oleh pemilik perusahaan. Dan pengambilan uang atau barang oleh pemilik modal, atau di sini kita menyebutnya atau mengenalnya dengan PRIV. Transaksi yang kedua yaitu transaksi usaha. Transaksi usaha yaitu transaksi yang berkaitan dengan kegiatan usaha atau operasi perusahaan. Misalnya, kita melakukan transaksi untuk pembayaran gaji karyawan. Kita melakukan transaksi atas pendapatan dari hasil usaha. Jadi setelah kita berusaha, kita beroperasi, ada barang kita atau jasa kita yang diganti dengan uang oleh konsumen, maka transaksi itu disebut sebagai transaksi usaha. Oke. Di setiap transaksi tentu harus dapat diungkapkan kevalidannya. Dari mana kita bisa mengungkapkan transaksi tersebut? Tentunya pengungkapan transaksi tersebut dapat dilihat dari bukti transaksi. Apa itu bukti transaksi? Jadi, transaksi yang terjadi di setiap perusahaan dapat dibuktikan dengan adanya bukti transaksi. Penggolongan bukti transaksi tersendiri dapat dibagi menjadi dua, yaitu bukti internal dan bukti eksternal. Bukti transaksi internal yaitu bukti transaksi yang dibuat oleh perusahaan dan hanya digunakan di dalam perusahaan tersebut. Misalnya, memo. Yang kedua, bukti eksternal, yaitu bukti transaksi yang dibuat oleh perusahaan maupun pihak luar yang dapat digunakan di luar perusahaan tersebut. Misalnya, cek, nota debit, nota kredit, kwitansi, faktur, dan banyak lagi. Bukti-bukti transaksi, di sini ada beberapa macam bukti. Yang pertama yaitu cek. Cek adalah sebuah surat perintah
kepada bank untuk melakukan pembayaran kepada pihak yang ditunjuk dalam cek tersebut. Adapun pihak yang ditunjuk dalam cek tersebut namanya tercantum dan dituliskan dalam cek. Bukti transaksi yang kedua ada nota. Nota merupakan sebuah bukti pembelian maupun penjualan barang secara tunai. Nota sudah sering kita terima saat kita melakukan pembelian barang dengan cara tunai. Kemudian nota dibagi menjadi dua macam, ada nota debit dan ada nota kredit. Nota debit adalah bukti yang dibuat oleh pembeli untuk transaksi pengembalian barang yang dibelinya karena barang rusak atau tidak sesuai dengan pesanan. Kemudian yang keempat ada nota kredit. Nota kredit adalah bukti yang dibuat oleh penjual kepada pembeli untuk penerimaan barang kembali dari pihak pembeli dan persetujuan untuk pengurangan utang pembeli. Berikutnya, kwitansi. Kwitansi adalah bukti yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran secara tunai. 6. Faktur. Faktur adalah bukti pembelian atau penjualan barang secara kredit. Dan yang terakhir adalah giro atau biljet giro. Biljet giro adalah surat perintah kepada bank untuk memindah bukukan sejumlah uang kepada orang yang namanya tertulis dalam biljet giro. Jika kita perhatikan, antara biljet giro dan cek memiliki kesamaan, yaitu dua bukti tersebut merupakan surat perintah yang ditujukan kepada bank. Namun, yang membedakan adalah untuk cek itu surat perintah untuk mencairkan atau menyalurkan pembayaran kepada pihak yang ditunjuk. Jadi nanti ketika cek tersebut diserahkan kepada bank, bank akan memberi uang tunai kepada si penerima atau si pembawa cek. Sementara untuk biljet giro pihak bank itu hanya akan memindah bukukan atau mentransfer sejumlah uang sesuai yang tertulis pada giro kepada rekening orang yang namanya ditulis di dalam giro. Bukti-bukti transaksi dalam kas kecil itu dikelompokkan secara umum. Ada beberapa bukti. Bukti yang pertama kita singkat dengan BKK atau bukti pengeluaran kas atau bukti kas keluar. Bukti kas keluar merupakan bukti pencatatan dari transaksi pengeluaran kas. Bukti kas keluar harus dilampiri dengan bukti transaksi, misalnya cek, giro, kwitansi, nota, serta memo pengembalian oleh pemilik perusahaan. Adapun di sebelah kanan Anda, saya telah memberikan contoh dari bukti kas keluar atau bukti pengeluaran kas. Berikutnya, bukti penerimaan kas atau bukti kas masuk atau kita singkat BKM. BKM merupakan bukti pencatatan dari transaksi penerimaan uang atau kas. Pencatatan penerimaan kas harus dilampiri dengan kwitansi, cek, ataupun slip penarikan uang dari bank. Adapun contoh dari BKM telah saya sertakan ada di sebelah kanan dari
penjelasan BKM. Perlu Anda ketahui untuk format dari pembuatan bukti transaksi ini, baik bukti kas masuk maupun bukti kas keluar, bisa berbeda-beda tergantung dengan keputusan dari setiap instansinya. Kemudian berikutnya ada bukti pembelian atau penjualan kredit. Bukti pembelian atau penjualan kredit merupakan bukti pembelian atau penjualan barang atau jasa secara kredit. Bukti jual beli kredit sebaiknya dibuat terangkap. Bukti asli nantinya diberikan kepada pembeli dan tindasannya atau lembar keduanya disimpan sebagai arsip oleh penjual. Berikut ini merupakan contoh dari bukti transaksi secara kredit untuk pembelian dan bukti transaksi penjualan kredit. Bukti berikutnya yaitu bukti pembelian atau penjualan tunai. Bukti pembelian tunai merupakan penerimaan uang oleh perusahaan dari penerimaan penjualan secara tunai. Dapat berupa kwitansi, nota pembelian, dan lain sebagainya. Bukti penjualan tunai merupakan bukti pengeluaran uang oleh perusahaan untuk pembelian tunai. Bukti transaksi lain. Bukti transaksi lain dapat berupa bukti penerimaan kembali barang yang telah dijual, berupa retur penjualan atau pembelian barang yang telah dibeli, berupa retur pembelian, baik yang dilakukan dengan pembelian tunai maupun kredit. Pada intinya, kas harus dapat digunakan sebagai alat transaksi dan dapat disimpan. Di dalam kas sendiri, terdapat dua alur pengeluaran dan pemasukan. Untuk pengeluaran dapat kita klasifikasikan lagi, pengeluaran kas dalam jumlah banyak dan pengeluaran kas dalam jumlah sedikit atau kecil. Pengeluaran perusahaan atau pengeluaran kas perusahaan dalam jumlah kecil disebut dengan kas kecil. Setiap pengeluaran dan pemasukan uang di perusahaan sebaiknya menggunakan cek. Tetapi, banyak pengeluaran yang jumlahnya kecil yang tidak efektif bila pembayarannya dilakukan dengan menggunakan cek. Bahkan ada pengeluaran yang tidak mungkin dibayar dengan menggunakan cek. Misalnya, saat kita akan mengisi bahan bakar pada kendaraan kantor, maka untuk pembayarannya tidak mungkin kita menggunakan cek. Dengan terpaksa kita akan membayar untuk pembelian bahan bakar tersebut dengan menggunakan uang tunai. Contoh transaksi yang tidak mungkin dengan menggunakan cek yang lainnya yaitu membayar parkir. Dan yang terakhir adalah membayar makanan karyawan di warung saat karyawan sedang melakukan dinas luar. Oleh karena itu, diperlukan uang atau dana tunai yang disebut dengan petty cash. Kas kecil adalah kas yang jumlahnya relatif kecil. Biasanya jumlahnya ditentukan oleh perusahaan dan disesuaikan dengan kebutuhan operasional perusahaan. Yang digunakan untuk membiayai
pengeluaran skala kecil perusahaan merupakan kas kecil. Jadi setiap pengeluaran dalam jumlah atau nominal yang kecil atau sedikit, kita menggunakan dana kas kecil. Kas kecil diperuntukkan membiayai kebutuhan operasional harian dan bersifat mendadak. Contoh transaksi yang dibiayai dengan kas kecil. Dewan direksi akan mengadakan rapat dadakan, dan setiap rapat pasti membutuhkan konsumsi bagi peserta rapatnya. Karena kegiatan tersebut mendadak, maka sebelumnya kegiatan tersebut belum dianggarkan pada kas utama, sehingga dana yang dipakai untuk membeli konsumsi peserta rapat dapat diambil dari kas kecil. Peralatan yang kita perlukan untuk mengolah kas kecil. Ada formulir permintaan yang mencakup formulir permintaan pengeluaran kas kecil dan pengisian kembali kas kecil. Ada buku jurnal kas kecil dan jurnal pengeluaran kas. Ada buku laporan penggunaan kas kecil. Dan ada formulir untuk bukti pengeluaran kas kecil. Dan yang terakhir yaitu alat tulis dan alat hitung. Penanggung jawab kas kecil merupakan pengelola kas. Jadi penanggung jawab kas kecil, awalnya itu kas tersebut berawal dari bendahara. Jadi pengelola, kita tegaskan, kita jelaskan mulai dari awal sebelum sampai kepada kas kecil. Awalnya dana kas kecil itu berasal dari kas utama perusahaan, di mana pengelola kas utama perusahaan tersebut disebut sebagai bendahara atau kasir. Bendahara bertugas mengelola kas perusahaan agar keuangan perusahaan stabil. Bentuk pertanggungjawaban bendahara atau kasir kepada direktur adalah buku kas. Bendahara atau kasir juga bertugas mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk operasional perusahaan. Misalnya, untuk pembelian mesin operasional perusahaan, untuk pembayaran gaji karyawan, dan membagi sebagian kas kepada pemegang kas kecil, dan berbagai transaksi lainnya. Kas atau dana yang dibagikan kepada penanggung jawab kas kecil yang akan digunakan untuk operasional perusahaan diberikan kepada pengelola kas kecil yang disebut sebagai pemegang kas kecil atau petugas administrasi atau kasir kas kecil. Besaran kas kecil sesuai dengan usulan admin atau kasir kas kecil berdasar pada kebutuhan operasional harian bidang administrasi. Jika kas kecil habis, admin atau kasir kas kecil akan mengajukan pengisian ulang ke bendahara atau kasir. Jumlahnya bisa tetap atau sesuai dengan pengeluaran yang telah dilakukan, tergantung metode pencatatannya. Prosedur pengelolaan kas kecil secara garis besar
dibagi menjadi 3 jenis. Adapun jenis yang pertama yaitu prosedur pembentukan dana. Yang kedua, prosedur pemakaian atau penggunaan dana. Dan yang ketiga adalah prosedur pengisian kembali dana kas kecil. Kita mulai untuk prosedur pertama, prosedur pemakaian dana kas kecil. Jika kita akan menggunakan dana kas kecil, kita harus melewati prosedur berikut ini dengan urut dan sistematis. Pertama, mengisi formulir surat permintaan pengeluaran dana kas kecil, kemudian diserahkan kepada kasir kas kecil rangkap 2. 2. Pemakai akan menerima uang sesuai dengan besarnya uang yang ditulis di formulir, disertai dengan surat permintaan pengeluaran kas kecil, lembar pertama. 3. Pemakai uang mengumpulkan bukti pengeluaran dana kas kecil. 4. Mengisi formulir bukti pengeluaran kas kecil disertai dengan bukti transaksi. Prosedur pencatatan kas kecil. Bagi kasir kas kecil, setiap transaksi yang dilakukan dengan menggunakan dana kas kecil harus dicatat di dalam jurnal umum atau laporan kas kecil. Berikut prosedur pencatatannya. 1. Menerima surat permintaan pengeluaran kas kecil rangkap 2 dari pemakai kas kecil. 2. Menyerahkan uang tunai dan surat pengeluaran lampiran pertama kepada pemakai dana kas kecil. 3. Menerima bukti penerimaan dana kas kecil disertai bukti transaksi. 4. Menyerahkan surat permintaan pengeluaran kas kecil lembar kedua kepada pemakai kas kecil untuk diarsipkan. 5. Menyimpan surat permintaan pengeluaran kas kecil lembar pertama, bukti pengeluaran kas kecil, dan bukti transaksi yang akan diserahkan kepada bagian utang pada saat pengisian kembali. Jika dana kas kecil yang dipegang oleh kasir kas kecil habis, maka kasir kas kecil harus melakukan pengisian kembali dana kas kecil. Adapun prosedur yang harus dilakukan oleh kasir kas kecil yaitu sebagai berikut. Pertama, pemegang kas kecil menyerahkan catatan pengeluaran kas kecil beserta bukti pengeluaran. 2. Bendahara meneliti setiap catatan pengeluaran kas. 3. Pembuatan cek senilai pengeluaran kas yang telah dicek atau diteliti. 4. Pemegang kas kecil menerima dan mencairkan cek. Pencatatan dana kas kecil dibagi menjadi 2 macam, yaitu sistem pencatatan dana tetap dan sistem pencatatan dana tidak tetap.
Sistem dana tetap atau dikenal dengan impress system merupakan sistem yang menetapkan dan menyisihkan dana kas kecil dengan nilai yang tetap di setiap periodenya. Prosedur dalam sistem dana tetap: pertama, kasir kas kecil atau pemegang kas kecil menerima uang untuk menutup pengeluaran kantor selama satu periode, mingguan, atau bulanan. 2. Pada akhir periode, jumlah yang dibelanjakan harus diisi kembali, sehingga saldo awal kembali sama seperti semula. Kembali sama maksudnya di sini yaitu jumlahnya atau nominalnya kembali sama seperti saldo semula. 3. Tidak ada penambahan saldo pada pertengahan periode. Metode pencatatan yang kedua, sistem dana tidak tetap atau fluktuasi. Sistem dana tidak tetap merupakan sistem yang menetapkan dana kas kecil sesuai dengan kebutuhan operasionalnya. Prosedurnya: 1. Penetapan dana kas kecil awal. 2. Dana kas kecil dipergunakan untuk kegiatan operasional. 3. Pengisian kembali kas kecil sesuai dengan penetapan dana kas kecil awal. Jadi, bukan berdasarkan pengeluaran yang telah dilakukan perusahaan. Sekian materi mengenai pencatatan keuangan sederhana. Silahkan dipahami dengan baik, dan jika ada yang hendak ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk teman-teman semuanya, jika kalian merasa video ini sangat bermanfaat untuk media belajar Anda, silahkan klik like and subscribe di button yang disediakan di bawah video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.